janganlah ditunda-tunda. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Membelanjai anak yatim, menafkahi anak yatim, menyantuni fakir miskin, melindungi fakir miskin. Sembahyang fardu janganlah ditunda-tunda. Sembahyang fardu janganlah ditunda-tunda. Mulai subuh sampai zuhur, dari zuhur sampai asar, dari asar sampai maghrib, dari maghrib sampai isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nahnu lahu 'abidun wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa nahnu lahu tabi'un wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyin karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sedaya kemawon ingkang minulya, ingkang kula dongaaken mugi tansah sehat wal afiat, mugi tansah dipun tresnani Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi benjang mlebet swarga sedaya. Monggo kita awiti pengajian dalu punika. Monggo kita tansah matur syukur wonten ngarsanipun Allah awit kita paham, sadar, yakin bilih kita sampun diparingi nikmat ingkang kathah. Allah maringi rizki, Allah maringi sehat, Allah maringi nikmat gesang, Allah maringi keislaman, lan ingkang paling inggil nilanipun menika Allah maringi nikmat hidayah. Sedaya wau Allah dawuh supados kita mensyukurinya kanthi nindakaken kalih perkawis. Wonten ing surat Al-Kautsar Allah dawuh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainaka, teman-teman ingsun Allah wis paring nikmat maring sira. Nggih, Al-Kautsar sing akeh banget. Mila Allah nyuwun kalih perkawis, fasholli li rabbika. Mula salata sira kanggo Gustimu, wanhar, nggih, lan kurbana sira. Maksudipun nggih li rabbik, kanggo Gustimu. Ngaten. Mila dalu punika ingkang kita bahas makepuan kalian kurban ingkang sekedhap malih kita adani insyaallah tanggal 3 dasa setunggal nggih 3 dasa setunggal Juli kita laksanakaken ibadah kurban. Wonten ing Al-Qur'an wonten surat Al-Maidah ayat 17 Allah nerangaken bilih kurban menika mboten sedaya dipun tampi. Wonten ingkang dipun tampi ananging wonten ingkang mboten dipun tampi. Wonten ing dalu menika mempelajari kepripun amrih kurban kita dipun tampi. Pun bika surat Al-Maidah surat nomor gangsal ayatipun 17. Watslu alaihim menika dawuh nggih. Terus Allah paring dawuh dumateng Nabi, bacakanlah. Kok enggak pakai kata iqra? Nah, bentenipun menawi iqra niku bacalah, sekedar membaca, tapi kalau watslu niki saking tembung tala, yatslu, maka akhiripun dados bentuk amr watslu. Maknanipun bacakanlah dengan memahami apa yang menjadi makna dari bacaan itu. Nah,
Jadi tidak sekedar dibacakan tapi baca dan pahamkan. Alaihim, kepada mereka, ya, dibacakan, disampaikan kepada seluruh umat tentang apa? Naba'a ba'na Adama, ya, tentang kisah dua anak Adam bilhaq, ya, dengan benar. Jadi ketika kita sebagai seorang muslim ingin berkorban, maka berkaitan dengan korban itu Allah perintahkan kepada Nabi agar Nabi mengisahkan kembali tentang kisah dua anak Adam yang mereka sama-sama berkorban. Maka Allah perintahkan idz qarraba qurbanan, ketika keduanya berkorban dengan korban mereka berdua, fatuqbila, maka diterima min ahadihima, salah satu dari korban keduanya itu. Dados yang dipun tampi pinten? Setunggal. Fatuqbila min ahadihima, maka diterima salah satu dari korban keduanya itu. Walam, dan tidak yutaqabbal, diterima minal akhar, yang lain. Jadi ingkang setunggal dipun tampi korbanipun Habil, kemudian yang satu lam yutaqabbal, tidak diterima minal akhar, yang lain, maksudipun korbanipun Qabil. Nggih. Nah, saking mriki saged kita pendet piwucal Bapak Ibu, bilih menawi kita korban menika dereng temtu dipun tampi. Wis kelangan ngoyo-oyo, ya kelangan ragat, kelangan mendo, kelangan lembu, wis kelangan wektu, kelangan tenaga. Yes. Pokoknya korban apa sing sampun kita korbanaken niku. Wonten ingkang dipun tampi dados bernilai di hadapan Allah, kemudian dibalas dengan apapun yang dari Allah akan memberikan balasan, tapi ada yang tidak diterima. Wonten ing akhir ayat wau kita aturaken innama sak temene ora ana liya yataqabbalallahu, Allah kuwi nampa kurban minal mutakin, yaiku namung utawa gur kurbane wong-wong sing takwa. Dados yang diterima hanyalah korban orang-orang yang bertakwa. Nah, dados korban menika bukti ketakwaan. Estunipun sakmangke wonten mapinten-pinten bab ingkang kedah kita bahas amrih akan ibadah korban menika mboten namung sak derma dados ritual rutin saben taun nyembelih gek dindu, mboten sekedar ngaten. Ananging estu-estu kita pahami bilih korban itu sangat bernilai, sehingga harus kita jaga bagaimana agar korban menika dipun tampi wonten ngarsanipun Gusti Allah. Ingkang kita bahas langkung rumiyin makepon kalian korban niku wonten kalih perkawis, yakni mampu dan mau langkung rumiyin. Nggih. Sebab wonten tiyang estunipun mboten mampu ananging berusaha keras karena punya kemauan kuat, akhirnya Allah memberi kemampuan dan kemudian berkorban. Kosok wangsulipun wonten ingkang sampun dipun paringi kemampuan ananging gandeng mboten enten kemauan korban. Menawi seseorang niku mboten memahami nilai sesuatu, maka tidak akan muncul kemauan dia terhadap sesuatu itu. Contoh, menawi wonten tiyang ingkang kagungan oyot, nek sik mboten paham nilai tentang oyot utawi dongklak pok jati, mungkin mung dipercel diobong, tinggi godhog wedang. Ananging ingkang memahami nilai, wah iki jati tuwa. Kena dirungkat diduduk saka ngisor ngono gek engko iso dikepras dhuwur digawe meja, iso digawe kursi, iso bernilai mahal. Bisa jadi mau membeli. Nggih. Nggih apa boleh enten pok niku serut. Nek sing mboten paham kuwi nggo kayuwe rampan. Nggih. Nek sing paham nilai pok serut dingge bonsai. Enten sik wantun numbas awis gitu. Menawi seseorang memahami nilai sesuatu, nggih mengke akan berani berkorban.
Nah, kembali ke korban. Menawi kita mboten paham ganjarane korban, manfaate korban, keutamaane korban, sampai kemudian apa yang Allah akan berikan dengan pengorbanan itu, nek jejak umbuk 3 juta ya ana 3 juta kok entuk 5 kilo. Umpama sing kelas-kelas rendah kan sekilo 100. Nek 3 juta pun 30 kilo kayak nek musola kok entuk 5 kilo. Nah, kalau dia tidak memahami nilai korban itu, manfaat, keutamaan dan pahala yang Allah akan berikan tentang korban itu ya enggan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, monggo ingkang ngasta Al-Qur'an pun bika surat nomor 3 doso pitu. Niku surat As-Saffat. Ayatipun wiwit ayat 700. Nggih, dumugi sadumuginipun. Wonten ing ayat 700 Nabi Ibrahim donga Rabbi habli minas sholihin. Wahai Tuhan, anugerahkan kepadaku anak yang salih. Wonten ayat 700 Allah ngendikaken fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepada Ibrahim bigulamin halim, dengan anak yang sabar, yang lembut. Halim niku lembut. Kalau halimah lembut. Putri nek halim kakung. Nah, enten surat Az-Zariyat ayat 28 Allah ngendikaken magepokan kalian putranipun Ibrahim ing nomor kalih menika bigulamin alim. Bentenipun apa? Ismail disebut oleh Allah dengan gulamin halim, anak yang lembut, sopan, santun. Okay. Nah, Ishak disebut oleh Allah dengan gulamin alim, anak yang jenius. Sama-sama bapaknya Ibrahim, tapi beda ibu, maka beda karakter anaknya, keadaan anaknya. Okay, niki. Jadi Allah mengabarkan bahwasanya Allah memberikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan lahirnya anak laki-laki yang sabar, yang sopan, santun, lembut. Nah, begitu. Kemudian Allah mengabarkan di ayat 102, falamma balagha ma'usaya, maka ketika Ismail itu sampai pada usia bisa diajak berusaha, kira-kira umur pinten sih jak bedang rewang ngoten? 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, ya sekitar itulah. Nah, nek bahasane kula ketika anak pas nyeneng-nyenengke. Anak satu-satunya ganteng, solih, taat, sabar, wis pokoke lemah lembut, sopan santun. Remen mboten Pak nek jenengan kagungan putra sing ngoten niku. Nah, dulu Ibrahim pernah nazar, jangankan kambing yang cuman Allah kasih dan Allah perintahkan untuk berkorban. Jangankan hanya lembu, jangankan hanya unta. Seandainya doaku dikabulkan oleh Allah, kemudian Allah memberikan anak dan Allah menghendaki untuk dikorbankan, pun aku akan korbankan karena Allah. Saking cintanipun Nabi Ibrahim kepada Allah. Jadi korban niku didasari cinta. Nah, kula ambali, korban itu didasari apa? Nah, tanda cinta itu rela berkorban. Oleh Allah ditagih apa yang menjadi nazar Ibrahim itu. Maka ada perintah Ibrahim, perintah itu melalui mimpi. Nah, untuk Nabi, mimpi yang berulang-ulang yang sama, maka itu perintah. Kula ambali, khusus untuk Nabi menika. Ketika ada mimpi kok berulang-ulang, sekarang mimpi, besok mimpi, bisanya lagi mimpi, kok sama, berarti itu perintah. Ini tidak berlaku untuk kita, manusia biasa. Terus mboten saged Kang Yanto, bune, aku ki 3 dina ki ngimpi padha terus kon ngrabeni rondo kono kae. Niku bukan perintah. Karena Kang Yanto bukan niku bukan nabi. Kur saking mikirin niku tenanan misalnya. Mboten pareng dianggap iki lagu ngimpi iki bolak-bali. Nah.
Nek Pak Aman niki pun mboten ngimpi mbok. Kita lajengaken. Dados itu yang kemudian Allah perintahkan lewat mimpi. Maka Ibrahim memanggil anaknya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka. Dados cara Ibrahim memanggil pun bukan ya Ismail, bukan gitu, tapi ya bunaya. Ini sebuah pelajaran berharga untuk kita, bahwa dengan anak kita tidak cukup memanggil anak, nama anak itu, tapi ngerengkuh, mengakui, menyadari ini anak saya. Ya bunaya, wahai anakku. Yang dipanggil siapa? Ismail. Kemudian setelah memanggil, maka Ibrahim menyampaikan pesan atau keinginan hatinya untuk menyampaikan sesuatu yang penting itu. Ini sungguh aku arafil manami, aku melihat dalam mimpiku anni atbahuka, aku menyembelih engkau. Kemudian Ibrahim menyampaikan fangzur madza tara, maka perhatikan, lihatlah dengan seksama persoalan ini, madza tara, kemudian bagaimana pendapatmu. Saking mriki saged kita pendet kesimpulan atau pelajaran maksud kula, bahwa untuk berkorban meskipun sudah diyakini itu perintah, tidak langsung berkorban tapi dengan musyawarah. Mboten yo Ismail mumpung dolanan ning ngisor gumbul tak skomburi tak penrunge, mboten gitu. Tak belai skomburi atau di rangkul skomburi gek di sembelih, mboten. Nggih. Berarti memang perlu kesadaran, perlu pemahaman dan perlu keikhlasan. Jadi korban itu bukan sekedar bune aku arek korban, urusanmu arek setuju apa ora ngurus, bukan pareng. Jadi korban itu perlu keikhlasan, perlu nopo nggih, kesabaran dan seterusnya, sehingga perlu dimusyawarahkan. Ngoten. Kemudian apa yang disampaikan Ismail? Qala, maka Ismail berkata, ya abatif al-ma tu'mar, wahai abah, laksanakan sekarang juga apa yang diperintahkan kepadamu. Terus anak yang soleh itu Ismail itu ketika ditawari atau disampaikan perintah Allah untuk menjadikan ia sebagai korban, maka Ismail menjawab, nggih sesuk nek pun dewasa. Mboten ngoten niku. Nggih, tapi anak yang soleh niku nggih. Nggih. If'al matukmar, laksanakan sekarang juga apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Niki. Kenapa Ismail bisa menjawab sedemikian sabarnya jawaban itu dengan mengiyakan apa yang Allah perintahkan kepadanya? Ini perlu proses pentarbiyahan atau proses pendidikan. Jadi anak disiapkan untuk menjadi anak yang paham, sadar, yakin akan Allah, akan agama Allah. Istri juga. Sehingga anak tidak protes, istri tidak protes. Perintah Allah pasti baik. Tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang tidak baik. Perintah Allah pasti manfaat. Perintah Allah pasti ada hikmah. Ngoten niku. Apapun, tidak hanya korban, ya haji, ya umroh, ya wakaf, apapun. Larangan Allah pasti ketika kita nekat melakukannya ada mazharat. Seperti itu, ketika anak kita, istri kita, atau keluarga kita semua paham, sadar, yakin akan itu, paham setiap perintah manfaat, paham setiap larangan pasti bermadarat, maka akan muncul ketaatan. Nah, sebagaimana Ismail seperti itu. Kemudian selanjutnya Allah menyampaikan informasi tentang kisah ini. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Falamma, maka ketika aslama, kalau aslama itu seorang pasrah, dia pasrah. Kalau aslama berarti dua-duanya pasrah. Falamma aslama, maka ketika dua-duanya sudah pasrah, Ibrahim ya ikhlas kelangan putra, Ismail nggih ikhlas kelangan nyawa. Wah, niki nek mboten wong yakin tenan berat lho niki. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, dan ketika keduanya memang sudah pasrah, kemudian
ya, sudah dibaringkan ya, keningnya ya, jadi pun gledek kabeh pun pasrah nggih sing ajeng disembelih nggih pun pasrah. Maka Allah menyatakan wa nadainahu ayya Ibrahim, maka kami panggil dia ya Ibrahim. Nah, gitu. Jadi nek kita waos sejarahipun bagaimana kisah penyembelihan atau pengorbanan Ibrahim terhadap anaknya itu kan ada pesan, wahai bapak tolong tutup wajahku, saya khawatir nanti kalau melihat wajah nanti enggak tega, enggak jadi. Nah, gitu. Maka ditutup. Setelah Bismillahirrahmanirrahim disembelih tidak mempan, maka diasah lagi. Kemudian pesan, wahai bapak buka, barangkali karena ditutup mengurangi keikhlasan. Tetap juga tidak mempan. Maka setelah itu Allah menyampaikan qad sadaqta ru'ya. Ya Ibrahim, sungguh engkau sudah membenarkan impian itu atau perintah melalui impian itu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya yang demikian itu najzi, kami berikan sebagai balasan muhsinin untuk orang-orang yang berbuat baik. Jadi nek menurut akal samurai sing wis diasah tajem, kemudian leher yang tidak begitu keras, kudune nggih rampung. Tapi kenapa kemudian ditebaskan tidak mempan ini? Ini adalah balasan dari Allah bagi orang-orang yang berbuat baik. Kemudian Allah menyampaikan, inna hadza lahuwal balaul mubin. Inna hadza, sungguh ini mengorbankan anak itu dan atau dikorbankan nyawanya itu benar-benar huwa itu pengorbanan itu balaul mubin, suatu ujian atau bala yang mubin yang nyata. Jadi nek ngorbanke sapi mungkin nggih lila nek sapine akeh, sapine gur siji ya pikir-pikir. Lah niki mboten sapi, mboten mento, mboten unta, mboten gelang, mboten wejati, ning sik dikorbanke anak satu-satunya. Kemudian Allah memberikan firman atau menyampaikan di dalam ayat berikutnya, wa fadainahu bi dzibhin 'adzim, dan kami ganti dengan dzibhin, sembelihan azim yang besar. Dari sini kita bisa pelajaran lagi, Bu, bahwa memang korban itu memerlukan kesabaran, keikhlasan yang luar biasa, dan korban itu memang ujian berat. Nah, kalau kita belajar masalah ujian, semakin tinggi kelas seseorang maka semakin berat ujian. Ujian untuk SD kelas 6 dengan ujian lulus S1 berat pun Bu. S1. Nek jenengan umpami kon pilih diuji ringan apa sing berat? Ringan mawon. Nek ringan meng SD. Mungkin nek kerjaan paling ya ijazah SD nggih gajine mboten ngampira. Tapi nek pun S3, mangke nggih sami-sami bekerja dengan waktu yang sama, nanti hasilnya beda. Maka semakin berat ujian maka semakin tinggi nilainya. Nah, Ibrahim itu ujiannya sangat berat. Nah, kita hanya berkorban 3 juta. Ibrahim berapa? 10,5 miliar, Nabi Muhammad 3 miliar. Maka bagaimana nilai pengorbanan? Ya tidak banding. Ini tidak hanya sekedar yang dinilai hewan, tapi Ibrahim oleh Allah diperintahkan untuk mengorbankan anak satu-satunya. Maka pelajaran berikutnya bahwa setiap pengorbanan pasti diganti. Sehingga nggak usah khawatir ketika kita berkorban, apapun yang kita korbankan, harta, hewan kita, tenaga kita, pikiran kita, waktu kita, pasti Allah akan mengganti. Ini sebagai pelajaran. Maka Allah menunjuk ini sebagai uswatun hasanah. Ini supaya kita mempelajari, memahami, kemudian mengambil pelajaran dari ini. Bahwa wa fadainahu bi dzibhin 'adzim. Maka kami ganti Ismail itu dengan sembelihan yang besar. Ada lagi pelajaran berikutnya. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Dan kami tinggalkan atau abadikan atasnya atau kehormatan bagi Ibrahim, Ismail dan keluarganya itu fil akhirin, pada orang-orang kemudian. Bahkan
Allah menyatakan salamun ala Ibrahim, kesejahteraan atas Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim itu dimuliakan, didoakan oleh manusia sampai nanti. Maka ketika sholat juga mendoakan untuk beliau, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Ini pelajaran lagi, berarti ketika kita ingin dimuliakan, ketika ingin kemuliaan dunia sampai akhirat nanti, maka mestinya kita ikhlas betul dalam berkorban. Semakin kita banyak berkorban, semakin kita dihormati, semakin kita dimuliakan. Atau dengan pemahaman yang terbalik, mafhum mukhalafahipun, nek bahasane kita kosok balenipun, kosok wangsulipun, ketika kita menjadikan orang lain korban kita, maka kita semakin hina. Kula ambali. Nek penting biasanya kula baleni biasanya penting. Dan terus nek kita pengen dimulyake, kita korban untuk yang lain. Harta kita, waktu kita, ilmu kita, tenaga kita, ide kita, saran kita, apapun kita berikan kepada yang lain. Ya. Kita banyak berkorban untuk anak, nyah, begitu anak akan memuliakan kita. Tetangga kita kasih, maka semakin banyak yang kita korbankan, maka semakin kita akan mendapatkan penghormatan. Sebaliknya ketika kita jadikan orang lain korban kita tipu, kita rampok, kita curi, kita zalimi, maka kita akan semakin dihinakan. Berarti kita tinggal pilih, ingin dimuliakan atau ingin dihinakan. Sampai mati pun nanti, kita sudah mati pun, ketika kita dulu terkenal orang yang suka berkorban, maka tetap akan dimuliakan. Almarhum kayak kimbiyen. Begitu. Tapi nek ketika waktu hidupnya dadi ular, dadi napa? Ular niku napa? Ular kilan ini saya nyebruti. Terkenal zalim, terkenal nyolongan, kayak ucul, pokoknya dirawati, pemean lebokke sandal lebokke apa wis montor. Nah, bareng mati, alhamdulillah. Ulere wis mati, aman. Seandainya dikenang besok, itu pun kenangannya jelek. Nah, sehingga dari sini kita bisa mengambil pelajaran, ketika kita banyak berkorban untuk siapapun, meskipun kita sudah mati, maka kita akan dikenang kebaikannya. Ini juga, meskipun Nabi Ibrahim sudah wafat dulu, sudah entah berapa tahun, ini sampai sekarang, sampai besok, sampai menjelang nanti kiamat, ketika ada orang sholat, memuliakan, bersolawat atasnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim, dan seterusnya. Maka Allah menyampaikan, kadzalika najzil muhsinin. Sekaya mengkono iku adalah balasan kami untuk orang yang berbuat baik. Jadi Allah itu pasti membalas kebaikan. Kalau kita memberikan kebaikan tidak mungkin hilang. Meskipun tidak ada orang, kita kasih. Kita kadang sedekah tidak mengetahui siapa yang kita sedekahi, atau orang yang kita sedekahi tidak tahu dari siapa. Meskipun tidak tahu yang disedekahi dan kita tidak tahu siapa yang disedekahi, maka itu pun tidak akan hilang. Iya, itu. Jadi korban itu mboten sah arek dialem, mboten sah mongkrok, arek dicemooh mboten sah lara ati, biasa mawon. Ini pelajaran tentang korban. Nek korban ya ikhlas, enggak usah hitung-hitungan. Sehingga enggak usah khawatir kalau kita korbankan pasti Allah ngasih ganti. Nah, tidak hanya kemuliaan, tidak hanya diganti yang sama, atau lebih besar. Cobi nek umpama Ismail dikelet galih gibase gede dikelet niku dagingnya kathah pundi niku. Rak kathah gibase to. Ning mboten namung sak derma niku, enten kabar melih niki. Allah ngendikaken ten ayat 111. Innahu min ibadinal mu'minin. Innahu sak temene dheweke min ibadina kawulaku, bagian dari kawulaku mukmin wong sing iman. Korban niku Allah dikatakan sebagai bukti keimanan. Kula ambali. Korban menika sebagai bukti napa? Keimanan. Sehingga ketika orang diberi kemampuan dan tidak mau berkorban, maka keimanannya oleh Allah dipertanyakan. Kula ambali niki tidak salah tompo. Allah dikatakan innahu min ibadinal mu'minin. Sak temene dhek iki hambaku sing beriman. Sebab napa?
tak kon korban anake korban. Ikhlas. Korban sapine korbanke. Wedhuse 1000 korbanke ontane korbanke. Anak siji-sijine korbanke. Oh, dak iki hambaku sing iman tenan. Berarti kita dapat pelajaran dari ayat ini bahwa pengorbanan kita adalah bukti keimanan dan Allah nanti akan menjadikan pengorbanan kita itu adalah bukti bahwa kita beriman. Sehingga perlu bukti keimanan, tidak hanya ucapan. Tasdiqu fil qalbi, iqraru bil lisan, wa malu bil arkan. Jadi iman itu diyakini dalam hati, kemudian memang diucapkan dan dibuktikan dengan realita bahwa kita memang berkorban itu ikhlas. Terus mboten sah awal-awal nek dijak korban ya ini bukti keimanan. Kalau Allah sudah mengakui kita beriman ya sudah, bismillah. Nah, sebagai bukti. Kemudian di ayat 112 Allah menyampaikan begini. Wa basyarnahu, dan kami beri kabar gembira kepada Ibrahim lagi, tidak sekedar diganti gibas yang besar, diakui keimanannya, diberikan kemuliaan kepadanya, tapi wa basyarnahu ditambah kabar gembira lagi. Bi Ishaq, dengan lahirnya Ishaq. Jadi enten Palestina mereka si Sarah melahirkan Ishaq. Nah, Ismail kan di Mekah. Nabian, dia nabi minas solihin dan juga solih. Nah, begitu. Terus niki nggih pelajaran lagi, korban niku dijoli sing luwih apik, dimulyake, diakui keimanane, loyalitase, ditambah lagi bonus berlipat dan berganda. Jadi mboten namung Ismail diselamatkan, ditambah kei gibas gede, ditambah lagi kabar gembira dengan lahirnya sinten? Ishak. Berarti ketika kita berkorban tidak hanya diijoli sama senilai 3 juta, tapi Allah akan akui kita seorang beriman, Allah akan lipat gandakan tidak hanya 3 juta, lebih. Terserah Allah akan menggandakan berapa kali. Kalau 700 kali berarti 3 juta kali 700. Kalau 1000 kali ya terserah, nanti Allah akan memberi seberapa. Karena Allah yang Maha tahu tentang keikhlasan kita. Bahkan tadi niki Allah mengatakan wa min dzurriyyatihima, dan dari keturunan mereka berdua muhsinun, ada yang muhsin baik, wa zalimun li nafsihi, dan ada yang zalim. Kalau kita pelajar sejarah, maka kemudian Ibrahim punya istri satu, yang pertama Sarah, kemudian istri yang kedua Hajar. Sarah niku permaisuri, wayu, sugih, jelita, pinter, jenius. Hajar itu pembantunya. Tapi karena Sarah nggak punya keturunan, kemudian Sarah minta Ibrahim nikah lagi. Kemudian Allah anugerahkan lewat Hajar dulu. Maka kemudian setelah dikorbankan diberi Ishak. Kalau kita pelajari silsilah para nabi, maka dari Ismail menurunkan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Ishak niku saking ibuke sing cantik, jelita, sugih, cerdas. Maka Allah terangkan gulamin alim. Maka Allah berikan gulam yang jenius, Ishak itu. Maka keturunannya ada Nabi Yusuf, kemudian sampai kepada Bani Israel. Jadi Bani Israel niku wong sing cerdas-cerdas, gandeng-gandeng. Golek wong bodho niku arang-arang. Golek wong litik angel, golek wong. Dadi nek wong keturunannya saking Sarah, Ishak, Yusuf dan seterusnya sampai kemudian Bani Israel, kemudian itu wong-wong pinter-pinter. Begitu. Terus banyak pelajaran yang kita dapatkan dari ini semua, bahwa korban itu pasti diganti oleh Allah, dan korban itu sebagai bukti keimanan seseorang, dan korban itu akan menjadikan siapa yang berkorban akan Allah muliakan dunia sampai nanti akhirat, fil akhirin, sampai nanti oleh orang-orang akhir zaman juga tetap dimuliakan. Kemudian dilipatkan, tidak hanya sekedar Ismail diganti domba yang lebih besar, tapi diberi lagi berlipat, yakni Ishak
yang merupakan nabi yang soleh juga. Gitu. Dan ini pelajaran berharga untuk kita. Kesimpulanipun, monggo kita mendhet piwucal saking korban menika. Pilih korban menika ing sepindah, enten sing dipun tampi, enten sing mboten dipun tampi. Maka yang diterima adalah korban orang-orang yang bertakwa, ingkang ikhlas. Mila benjang nek pun kebacut korban ampun ngantos nek basane simbok kula ngibadir. Wis kelangan duit tenan, waktu tenan, tenaga tenan ning ora ditampa. Kenapa? Karena terkurangi keikhlasannya. Ketika Nabi memerintahkan Ali untuk menyembelih korbannya dan bagian, maka tidak boleh mengambil sebagian daging atau apapun yang dari yang dikorban itu untuk upah, enggak boleh. Karena upah itu kaitannya dengan sing ngrekoso ya ge oke, nek sing ora ya ge sithik. Nah, tapi kalau sedekah malah boleh. Artinya apa? Ini betul-betul harus dijaga keikhlasan ketika kita berkorban itu. Nggih. Mugi-mugi kita diberi kemampuan dan kemauan untuk korban, nggih. Dan mugi-mugi benjang wekdal kita korban niku saged njaga keikhlasan kita, nggih. Kita tetap ikhlas berkorban kemudian menyisihkan harta kita untuk berkorban besok, atau kita kemudian eman-eman harta sehingga kita tidak berkorban padahal kita punya kemampuan. Maka Nabi menegaskan, siapa yang diberi kemampuan dan tidak berkorban maka jangan dekati musallana, tempat sholat kami. Nggih. Jadi memang sesuatu yang tidak baik ketika kita diberi kemampuan kemudian tidak berkorban. Nanten kemawon mugi-mugi manfaat sehingga donga dinonga korban kita dipun tampi saged dadosaken kita mulya donya akhirat, lan mugi Allah maringi lintu ingkang langkung kathah langkung sae sakmenika lan salajengipun. Katen kemawon saking kula billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.